Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama supaya rohani kita tetap terbangunkan. Jangan sampai kita tidak hati-hati, rohani kita tidur. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, bangun, bangkit, maka Yesus akan bercahaya atas kamu. Nah, harus ada tindakan iman. Bangun, bangkit, komitmen untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang excellent. Doa kita, pujian kita, perenungan firman Tuhan, memperkatakan firman, melakukan firman, pelayanan kita yang excellent untuk Tuhan. Selalu kita maju untuk kemasyhuran nama Tuhan. Dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani ini, mari rohani kita supaya tersiram firman Tuhan, api Pentakosta, api Roh Kudus tetap menyala memasyhurkan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa indah kami mendapat kesempatan untuk beribadah dan khususnya ibadah kebaktian kebangunan rohani. Kami mau rohani kami tetap terjaga. Kami mau mawas diri supaya api Roh Kudus tetap menyala untuk memasyhurkan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan, merenungkan, mengerti, dan untuk melakukan di dalam hidup kami firman Tuhan ini. Mohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Anda bingung? Butuh solusi? Nah, ini penting. Karena saya sebagai tim gembala GPP Jemaat Sawahan, beberapa jemaat datang, mereka sedang bingung, mereka membutuhkan solusi. Nah, di sini kekasih Tuhan, hati-hati dalam situasi kondisi COVID-19 ini, dan lihat bermutasi menjadi varian baru COVID-19 yang mempunyai daya tular itu 70%. Dan karena sampai demikian sudah ada di Inggris, beberapa negara menutup bandara supaya jangan sampai virus varian baru ini masuk. Indonesia juga ditetapkan tanggal 1 sampai tanggal 14 Januari bandara ditutup bagi pesawat luar negeri. Ya, warga negara asing dari luar negeri tidak boleh masuk Indonesia tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, kekasih Tuhan, saudara sekarang ini mungkin mengalami dampak. Mungkin pekerjaan saudara, usaha saudara, keluarga saudara. Saudara sedang bingung bagaimana solusinya. Kekasih Tuhan, satu hal yang harus saudara mawas diri. Iblis itu, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, bisa seperti malaikat terang. Lihat, seperti malaikat terang. Malaikat bersinar-sinar, ada kemilauan. Ya. Nah, jangan sampai tertipu. Karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblis itu bapak pembohong. Jangan sampai saudara terjebak. Iblis bisa menolong, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan solusi. Tapi iblis itu tidak pernah memberikan dan cuma-cuma. Dia selalu minta jasa, tumbal. Nah, apakah saudara tega mendapat pertolongan iblis yang hanya sementara di dunia, tapi mengorbankan diri saudara, anak-anak saudara, binasa selama-lamanya? Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Hidup ini serius, kekasih Tuhan. Jangan sampai karena hal-hal yang fana, yang sementara, kita menjual jiwa ke neraka selama-lamanya. Kalau sudah masuk neraka, tidak bisa keluar. Di situ api penyiksaan selama-lamanya, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan,
jangan sampai saudara terjebak. Karena dalam situasi kondisi yang demikian, banyak orang bingung, banyak orang berusaha sampai sedemikian rupa, semaksimal usaha, bahkan ada yang menghalalkan segala cara, ya, pakai segala hal yang sekalipun itu dosa, itu melanggar hukum, kejahatan, ya, sampai sedemikian rupa, ya, tidak memperhatikan hal-hal itu. Bahkan kalau sudah buntu, kalau pikiran sudah judek, mampet, ya, ada yang sudah pakai cara mistik. Nah, akhirnya ke paranormal, ke dukun. Bisa saja mendapat pertolongan, tapi dia sudah menjual jiwanya, anggota keluarganya, orang-orang disayangi kepada iblis. Kekasih Tuhan, jangan kita pakai cara-cara berdosa, cara-cara duniawi, cara-cara mistik. Tuhan sudah menunjukkan, pakai cara Tuhan. Satu kebenaran yang harus kita perhatikan, pakai cara Tuhan itu ada dasarnya. Kita lihat, kita membaca satu kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus pasal 14. Kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 4 dan 6. 1 Korintus pasal 15 ayat 4 sampai dengan 6, ya. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan 6. Yesus Kristus sudah bangkit. Ini yang perlu digarisbawahi. Yesus Kristus sudah bangkit. Nah, ini kekasih Tuhan dibuktikan dengan Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Kita dengarkan firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan 6. Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Yesus telah, loh saudara. Jadi benar-benar Yesus mati. Bukan rekayasa, bukan pingsan, bukan ya kemudian dia disembunyikan, dilarikan. Bukan. Yesus benar-benar telah mati. Jadi dia juga merasakan kematian secara jasmania itu. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dia mati dan dia bangkit. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, bukan dongeng, fakta bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada, nah ini, dia membuktikan diri bahwa dia sudah mengalahkan kematian itu. Dia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia lebih dari 500 saudara sekaligus menunjukkan tempat waktu yang sama. Lebih dari 500 orang loh, dengan latar belakang berbeda, budaya berbeda, karakter berbeda. Tidak mungkin janjian. Sesudah itu, lihat selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada Rasul Paulus. Nah, di sini kekasih Tuhan jelas sekali, jelas bukti saksi-saksi ini menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bukti ini sangat pasti dan mantap. Nah, ini menunjukkan bahwa kita yang di dalam Yesus Kristus, ya, ada pengharapan. Kekasih Tuhan, dengan kita meninggalkan iman Kristiani tidak menyelesaikan masalah. Karena semua siapapun, latar belakangnya apapun, pasti punya masalah. Tapi bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus, beda. Perhatikan ini, beda. Pengharapan kita kepada Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut itu. Nah, ini kita punya pengharapan yang pasti kepada Yesus yang bangkit. Ini, pegang ini kekasih Tuhan. Jangan sampai saudara terjebak dengan tipuan iblis. Dia adalah bapak pembohong. Jangan sampai saudara mendapat pertolongan yang sesaat, tetapi jiwa saudara binasa selama-lamanya. Ya, kekasih Tuhan, perlu kita perhatikan penderitaan duniawi ini semua orang mengalami. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Yesus,
penderitaan di dunia ini belum apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan surgawi. Kemuliaan surgawi. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kalau kita mengalami pencobaan, itu pencobaan biasa. Biasa, sekali lagi biasa. Ya. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan lihat, Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi. Nah ini. Jadi sekarang saudara sedang bingung, membutuhkan solusi. Mari, satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita baca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa, nah ini Rasul Paulus mengajarkan ya. Dia seorang cendekiawan, dia sangat cerdas, dia intelektual di dalam Taurat, pakar Taurat maksud saya, pakar Taurat, ya kitab Taurat itu kitab sucinya orang-orang Yahudi. Dia pakar juga filsafat, dia juga pakar teologi, pakar misi, pakar apologetika, dan dia juga pakar di dalam ya Roh Kudus, di dalam pneumatologi juga. Saya mempunyai keyakinan itu. Lihat kekasih Tuhan, kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, di sini kalau kita mau berpikir secara logika, apa yang diajarkan Rasul Paulus ini sulit untuk diterima secara logika. Tentunya saudara akan mempertanyakan, saya ini kan masih hidup di dunia, saya harus bekerja untuk penghidupan keluarga, saya perlu bayar listrik, bayar air, bayar kontrak rumah, biaya kehidupan sehari-hari, keluarga. Ini kenyataan yang kami hadapi. Bagaimana saya disuruh untuk cari perkara yang di atas? Bukan saja suruh cari, bahkan suruh pikirkanlah. Lihat, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bahkan ditegaskan, bukan yang di bumi. Loh, saya ini masih di bumi. Saya bekerja di administrasi bank. Saya harus teliti titik koma pembukuan. Kalau tidak demikian saya bisa dipecat. Dan kalau saya dipecat terus sekarang sulit cari kerja, nah saya keluarga makan apa? Kami bisa stres. Kalau tidak punya uang untuk beli kebutuhan utama, kebutuhan primer, sandang pangan papan, kami kan sekeluarga akan syok. Ini kenyataan hidup Pak Sewi. Nah, bagaimana Rasul Paulus kok bisa mengajarkan supaya mendapat solusi? Carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Nah, apakah bisa? Bahkan ditegaskan supaya kita hidup tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, ini apa maksud Rasul Paulus? Kekasih Tuhan, di sini Rasul Paulus menegaskan kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus, kalau jadi seyogianya kita ini yang sudah menjadi umat Kristiani, beriman kepada Yesus Kristus, hidup dosa kita sudah dikuburkan pada waktu kita menerima baptisan air. Dan kita keluar dari baptisan air itu menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Kita sudah mati bagi dosa dan hidup di dalam kebenaran.
Maksudnya di sini Rasul Paulus mengajarkan, kita memang masih hidup di dunia, di bumi ini masih. Tetapi sebagai umat Tuhan yang beriman kepada Yesus, kita masih hidup di dunia di dalam dinamika hidup ini. Tantangan, kesulitan, kesukaran, bahkan kita menghadapi keadaan yang terjepit, terpojok. Nah, saat-saat demikian, nah ini ya Rasul Paulus mengajarkan, ya, jangan sampai pakai cara-cara duniawi. Jangan sampai pakai cara-cara berdosa. Ini maksudnya. Tapi pakai cara Tuhan. Sekali lagi, pakai cara Tuhan. Karena kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru, manusia baru. Nah, ini sarannya, ya, sarannya dari Rasul Paulus. Lihat, yang pertama dikatakan apa? Ya, hidup kita ini supaya kita memperhatikan, ya, yang pertama kita perhatikan di sini, ya, kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka seyogyanya hidup kita adalah mempunyai sangat prinsipil, yaitu mutlak harus pakai cara Tuhan. Nah ini, pakai cara Tuhan. Jangan sekali-sekali pakai cara sendiri. Siapa kita ini? Ya, kita manusia, sepandai-pandainya kita juga terbatas. Kita lihat wabah COVID-19 ini. Negara adidaya, Amerika Serikat, Eropa, lihat, kalang kabut. Mereka justru terdampak positif. Ya, COVID-19 itu ratusan ribu yang terkena. Ratusan ribu loh saudara. Dan yang tewas itu puluhan ribu. Bahkan ada yang mau sampai ratusan ribu. Lihat sampai begitu rupa. Mereka punya teknologi canggih di dalam pengobatan, di dalam medis, di dalam, ya, kedokteran. Tapi tidak bisa mengatasi, terbatas. Disinilah manusia sepandai-pandainya, sepengalaman, tetap terbatas. Nah, kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita punya kitab suci menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita harus punya dasar yang kuat, kitab yang jelas, pasal yang jelas, ayat yang jelas. Ini sebagai pedang roh. Kalau iblis itu menyerang kita dengan panah-panah api, Rasul Paulus mengajarkan kita, ya, memadamkan panah api itu dengan perisai iman. Perisai iman. Ini iman kepada Yesus Kristus. Iman kita bukan didasarkan perasaan. Perasaan manusia bisa berubah karena situasi kondisi. Iman kita didasarkan kepada Yesus dan firman-Nya yang tertulis. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, supaya kamu tahu apa yang tertulis, yaitu firman Tuhan, ya, bahwa kami yang beriman kepada Yesus tahu mempunyai hidup kekal. Jadi dasar iman kita firman Tuhan, bukan perasaan. Perasaan manusia mudah labil karena situasi kondisi. Apakah yang mengalahkan dunia ini? Di dalam 1 Yohanes pasal 3, yaitu iman kepada Yesus, iman kepada firman Tuhan. Yesus adalah firman itu. Ini. Nah, kekasih Tuhan, jadi jelas sekali, ya, di dalam menjalani hidup ini kita harus memakai cara Tuhan. Berikutnya, kita lihat Rasul Paulus mengajarkan apa? Carilah perkara di atas. Cari ini ada kesungguhan, ya, kepada Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, ya, pasti kita semua mempunyai masalah masing-masing. Nah, di sini seringkali kita ini tergoda ketika kita sudah buntu pikiran ini, ya. Ya, kita sudah usaha ke sana kemari sampai jadi akhirnya stres, depresi. Ya, saya ingat ada satu keluarga waktu itu pada masa krisis ekonomi, ya. Suaminya ini sudah di PHK.
Dia berusaha untuk cari kerja dari perusahaan ke perusahaan, dari kantor ke kantor, dari toko ke toko, tapi karena krisis ekonomi ya tidak ada lowongan. Akhirnya dia cuma di rumah duduk, ya melamun, ya dia hanya bisa ya dalam keadaan stres, depresi. Nah, seharusnya istri itu jadi penolong seharusnya ya, membangkitkan semangat, tapi tidak perongrong, jadi marah-marah. Suami dikatakan, malas kamu tidak mau cari kerja, padahal sudah usaha. Ya, sana pergi keluar itu, cari keluar. Pekerjaan, melamar sana. Ya, sudah diusahakan, tetapi tidak berhasil karena situasi kondisi krisis ekonomi. Akhirnya, ya bagaimana? Suasana rumah jadi tidak damai, penuh keributan, penuh cekcok, banting pintu, banting kursi, banting piring, sendok terbang, piring terbang, ya, kelompen terbang, ya, sandal jepit terbang. Nah ini, bagaimana situasi rumah seperti begitu? Apakah bahagia? Ya, memang ada selalu juga konflik ya, tapi harus ya iling siuman. Karena firman Tuhan katakan di mana ada kerukunan, nah ini di situ Tuhan perintahkan berkat. Mazmur 133. Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, tidak ada seorang pun bisa menghambat. Ini usahakan kerukunan. Nah, kami nasihati kepada istri supaya ya memotivasi, bukan memarahi, bukan mengejek, apalagi sampai harga dirinya. Kamu insinyur tapi goblok kamu. Apa gunanya kamu sekolah tinggi tapi tidak bisa cari kerja? Nah, lihat harga dirinya. Kalau suami semakin terpuruk, nah, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Ya, nasihat kami kepada si istri supaya bangkitkan semangatnya. Kasih firman Tuhan, doakan, ya, dan terus beri semangat. Ini, bangun mesbah keluarga bersama suami anak-anak berdoa. Firman Tuhan katakan kalau ada kesepakatan, Matius ya pasal 8, di situ kita akan melihat Tuhan bekerja. Nah ini, nah ketika mengubah ya memakai cara Tuhan, mereka mulai ya berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan buka jalan, mujizat terjadi, dapat pekerjaan dari ya taman kawan lamanya. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18, Elia manusia biasa. Dia bukan Superman, dia bukan Batman, dia bukan pendeta besar, bukan penginjil besar, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah ini, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mujizat terjadi, dan bumi pun berbuah. Kalau hidup saudara, keluarga saudara mau berbuah, ini kuncinya, sederhana sekali. Tuhan bukan birokrat memberikan ya dengan beberapa poin-poin, prinsip-prinsip yang menyulitkan, yang ribet. Berdoa dan sungguh-sungguh. Nah ini ya, cari. Jadi kata cari ini adalah satu penunjukan kesungguhan, komitmen. Dia akan disiplin di dalam doa, disiplin dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang diutamakan, memberikan yang excellent untuk Tuhan. Saya yakin kalau saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara membuat diri saudara istimewa di mata Tuhan, maka saudara akan lihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Ini, jangan khawatir. Selanjutnya dikatakan apa? Pikirkanlah perkara di atas. Loh, kok bisa Pak Sewi? Kok bisa? Kenyataannya tidak semudah itu loh. Saya ini karyawan bank. Saya harus memeriksa administrasi keuangan sampai titik koma seteliti itu. Bagaimana saya bisa memikirkan perkara di atas? Oh bisa. Beberapa kesaksian anak-anak Tuhan, dalam pekerjaan dia tetap menyanyikan pujian,
hatinya tetap puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sendiri kalau mengemudikan mobil pasti konsentrasi, pasti fokus, tapi mulut saya memuji, memuliakan Tuhan. Hati saya penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nah, bukankah coba dalam hal-hal negatif kalau lagi marah, ya, karyawan di kantor, di toko kena semprot semuanya sambil bekerja, tapi marah-marah. Nah, ini bekerja dengan pikiran yang lagi kalut dari rumah sudah kacau, sudah galau, terbawa ke kantor, ke perusahaan, semua kena semprot marah, pekerjaan semuanya juga dikerjakan dengan kasar, dengan penuh caci maki. Nah, dalam keadaan kita, situasi kondisi apapun, sesibuk apapun, ya pikiran kita bisa penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 19 ya, firman Tuhan itu sempurna. Ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, baca firman Tuhan, baca. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi hidup, menjadi rema bagi kita. Nah, firman Tuhan itulah yang menjadi dasar, ya, alamat yang jelas, kitab, pasal, ayat untuk kita berpegang, kita teguh, mantap dalam firman Tuhan. Ini pikirkan ketika saudara sedang bekerja. Lihat nanti, ini yang disebut oleh Profesor Dr. Stanley Head. Kekasih Tuhan, Profesor Stanley Head, pendiri Institut Tyrannus Bandung, dan beliau juga dosen di Parahyangan University, memperkenalkan satu istilah, yaitu pemikiran intuisi. Pemikiran intuisi. Ini maksudnya firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam kita, yang kita baca dari perenungan Alkitab, yang kita pelajari dari pemahaman Alkitab, dari khotbah-khotbah pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Demikian juga kesaksian anak-anak Tuhan. Ya, di sini tertanam dalam diri kita. Nanti Roh Kudus memakai semuanya ini. Roh Kudus menyampaikan pesan di dalam pikiran kita. Roh Kudus, ya, mengingatkan sehingga kita mendapat pencerahan. Oh, ini jalannya. Oh, ini jalannya. Oh, ini jalannya. Nah, kekasih Tuhan, ini sebab itu firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara di atas. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa bekerja. Bisa. Kita bekerja, kita bisa mendengarkan khotbah di radio, khotbah di kaset. Bisa. Ya, kita bisa putar nyanyian-nyanyian rohani, kita diingatkan dari syair, nyanyian rohani itu kita bisa buka, rekaman-rekaman ayat-ayat Alkitab. Di situ kita mendapat pencerahan. Nah, yang terakhir kita perhatikan, kekasih Tuhan, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini maksudnya apa? Hidup yang tersembunyi itu maksudnya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan pengajaran Yesus sebelum mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajarkan supaya kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah kepada Bapakmu, di tempat tersembunyi, maka Bapakmu akan membalas semuanya ini. Perhatikan, membalas semuanya ini, jadi tidak sia-sia. Nah, ini di dalam konsep berteologi, teologi hidup tersembunyi bersama dengan Kristus. Maksudnya persekutuan pribadi hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Lihat, sampai begitu pentingnya, sampai dikatakan apa? Masuk ke kamar, tutup pintu. Ngapain Yesus Kristus itu? Dia dengan karya yang agung, pengorbanannya di kayu salib, mati, dikuburkan dan bangkit. Dia dengan segala pengajarannya spiritual yang amat dalam, dia datang untuk menyelamatkan umat manusia.
Ngapain yang ngurusi kamarmu itu? Itu kan kamar berbicara masalah pribadi. Ngapain dia sampai ya menunjukkan sampai detail masuk kamar sampai tutup pintu? Ngapain ngurusi begitu itu? Ngapain Yesus ngurusi begitu? Nah, di sini ya menjelaskan betapa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Coba kalau kita mau jujur, kita bisa doa berjemaat. Ya, kelihatannya aktif, rajin, bagus. Ya, persekutuan dalam berjemaat itu penting karena tubuh Kristus, Yesus bisa meletakkan kepalanya. Penting. Kita satu tubuh dengan kepala Yesus Kristus. Tapi kalau hidup pribadi kita tidak beres, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan tidak beres, bagaimana bisa beres dalam persekutuan berjemaat? Ya, jangan-jangan cuma kelihatan hanya polesan, seperti sekarang banyak motivator karyawan supaya bisa tampil bagus, banyak konsumen, banyak ya pembeli, dan bisa tebar pesona kemana-mana. Ya, tapi belum tentu di rumah, belum tentu dalam kesendirian, bisa saja penuh caci maki, penuh kata-kata kotor, umpatan, tempeleng istri, ya tendang sana tendang sini. Nah, ini di luar bisa tebar pesona. Nah, kekasih Tuhan, ini penting persekutuan pribadi. Ini yang Yesus ajarkan sampai begitu detail. Ngapain ngurusi kamarmu, suruh tutup pintu? Ya. Nah, ini maksudnya kalau kita dapat persekutuan pribadi sungguh-sungguh yang excellent untuk Tuhan, membuat diri kita istimewa di mata Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pasti nyata dalam hidup saudara, dan Tuhan menolong saudara tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Tepat pada waktunya, dan waktu Tuhan itu indah. Saudara akan tersungkur dan menangis. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Sungguh Tuhan itu baik. Kita lihat di dalam Yakobus dicontohkan Ayub mengalami musibah, ya bertubi-tubi keluarganya, sangat menyakitkan. Tetapi lihat apa akhirnya yang disediakan Tuhan. Tuhan memberkati berlipat, dan ditunjukkan dengan tegas karena Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu maha penyayang. Saudara, mari hidup saudara tersembunyi bersama Kristus, wujudkan. Kapan lagi? Kalau kita tidak memberikan yang terbaik sekarang ini, kita tidak tahu kematian kapan menjemput, kapan kita berpulang. Selagi kita masih hidup, mari kita memberikan yang excellent untuk Tuhan. Bangun manusia rohani kita, bangun kehidupan doa saudara, bangun ibadah persekutuan pribadi saudara, ibadah keluarga. Ini yang Tuhan minta di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, supaya nanti waktu Yesus datang kita tidak ketinggalan, kita mengalami pengangkatan. Nah, ini mari kekasih Tuhan, bangun dalam kebaktian kebangunan rohani, bangun rohani saudara, bangun kehidupan doa saudara, bangun ibadah saudara yang excellent untuk Tuhan. Kapan lagi? Jangan khawatir hidup saudara. Saudara akan melihat kalau saudara menjadikan diri saudara istimewa di mata Tuhan. Tuhan itu nyata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pada saat ini setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tahu bagaimana kesulitan yang mereka alami. Mari Tuhan, tolong satu persatu. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini mengalami bingung, membutuhkan solusi. Kami percaya Tuhan bisa menyatakan solusi dengan cara Tuhan sendiri bagi setiap pribadi. Mereka boleh belajar untuk senantiasa komitmen untuk menjaga kehidupan pribadi mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan yang baik, jadikan istimewa diri mereka di mata Tuhan, dan mereka akan melihat Tuhan itu nyata. Setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus ditolong Tuhan. Yang sakit dijamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pilu Tuhan Yesus sembuhkan. Juga Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia dalam situasi kondisi sekarang ini Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang berdaulat, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong bangsa negara kami yang kami cintai ini. Vaksin bisa tepat guna, Indonesia diberkati Tuhan, dan NKRI tetap terpelihara. Puji Tuhan.
kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.